Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 resmi diikuti oleh 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang profil 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu resmi menetapkan 3 kandidat sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu 2024. 3 pasangan calon yang ditetapkan itu adalah Sasyabila Mus dan Laode Yasir, Citra Puspasari Mus dan Lautu Ahmadi, serta pasangan calon perseorangan atau independen, Abidin Jaaba dan Dedi Mirzan. Berikut profil 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertanding pada Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Sasyabila Mus, Laode Yasir, hadir di sini di atas panggung ini di Jakarta dengan bangga mengenakan kain yang sudah diberikan oleh masyarakat Taliabu sebagai simbol bahwa kami siap memikul harapan masyarakat Taliabu. Visi kami sederhana, kami akan mewujudkan Kabupaten Pulau Taliabu yang mandiri, unggul, damai, adaptif, maju berdaya saing untuk semua di Provinsi Maluku Utara. Misi dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama fokus di dalam lingkungan hidup yang secara menyeluruh lintas aspek dan sendi kehidupan seperti pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang merata, yang semuanya dirancang dengan pro rakyat. Lalu di kategori yang kedua, kami fokus untuk bisa menopang perekonomian yang maju, menopang perekonomian yang mandiri. Karena itu kami fokus untuk mengembangkan sistem perhubungan yang terintegrasi. Lalu yang terakhir kategorinya itu fokus untuk bisa menyelaraskan program pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi lalu pemerintah pusat. Karena apa? Taliabu yang muda, yang satu itu harus sama rasa, sama rata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasyabila Mus, atau lengkapnya Sasyabila Widya Luvitalia Mus, lahir di Cilacap pada 27 Mei tahun 1997. Bagi masyarakat Taliabu, nama Sasyabila Mus sudah tidak asing lagi. Pasalnya, anak dari tokoh pemekaran Taliabu Ahmad Hidayat Mus, atau AHM, yang juga mantan Bupati Kepulauan Sula 2 periode ini, dikenal merakyat. Selain anak mantan Bupati Sula, Sasyabila Mus juga dikenal sebagai anak dari Nur Rohmah Ahmad Hidayat Mus, mantan anggota DPR RI Komisi 2 dari Dapil Malut, yang merupakan istri Ahmad Hidayat Mus. Mempunyai kedua orang tua yang pernah terjun dalam dunia politik, sudah pasti menjadi modal awal bagi Sasya, sapaan akrab Sasyabila Mus. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, tidak hanya memiliki background keluarga politisi, Sasya tentunya mempunyai banyak kelebihan yang dimiliki yang patut diperhitungkan sebagai figur muda perempuan yang maju pada pertarungan pilkada di Maluku Utara, tepatnya sebagai Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Anak dari sang tokoh pemekaran Taliabu ini, memulai pendidikannya pada tahun 2000 hingga 2002 di TK Islamic Center Manado. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SDI Al-Azhar Jakarta, tahun 2003 hingga 2009. Selanjutnya, Sasya masuk SMP Global Jaya School di Tangerang Selatan, tahun 2009 hingga 2012. Saat SMA, Sasya menempuh pendidikan di Australian International School Singapore, tahun 2012 hingga 2015. Perempuan energik ini, memilih mengikuti course Psychology di University of Melbourne di Australia, pada tahun 2015 hingga 2016. Ia lantas mengambil S1 di Manchester University Inggris, pada tahun 2017 hingga 2020, dengan konsentrasi urban planning.
Tak berhenti sampai di situ, Sasha juga meraih gelar Bachelor Honors di Curtin University Singapore dengan konsentrasi media dan marketing. Memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni, membuat Sasha mengoleksi segudang penghargaan, di antaranya the University of New South Wales, Sydney, Australia, Participation in Science International School Competition, Australian International School Singapore, Manila, Filipina. MVP medalis dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Antar Sekolah Internasional se-Asia Tenggara, Australian International School Singapore, pemenang medali emas perlombaan debat, Animals in Captivity, Australian International School Singapore, Distinction Award in IB English BHL, Australian High Commission, and awarded for extraordinary cultural artwork at Annual Australian Embassy Gala Exhibition. Dengan riwayat pendidikan yang mumpuni inilah, menjadi bekal keilmuan bagi Sasha, untuk melanjutkan cita-cita besar sang ayah. Dengan berpasangan bersama Laode Yasir dalam Pilkada Taliabu 2024 ini, paslon yang dikenal dengan akronim Saya Taliabu itu, didukung Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Di era globalisasi, nilai-nilai universal mampu menggerus nilai luhur bangsa dan mengoyak rasa serta semangat kebangsaan kita. Globalisasi yang ditandai dengan adanya triple T, teknologi, transportasi, dan telekomunikasi, merupakan berkah tetapi juga dapat menjadi ancaman. Bentuk ancaman yang aktual adalah munculnya perang modern yang mengancam bangsa Indonesia, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Salah satunya adalah dengan mudahnya mengakses segala informasi mengenai negara sendiri maupun negara lain, yang akibatnya mempengaruhi nilai-nilai luhur yang telah ada. Jika Anda terpilih, apa langkah dan kebijakan Anda dalam memperkokoh jati diri dan wawasan kebangsaan pada generasi di Kabupaten Pulau Taliabu? Waktu menjawab Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Saya kira harus dipahami dan harus diingat juga bahwa anak muda di Taliabu khususnya di Bobong kemarin sudah banyak mengupayakan program-program yang memang dikhususkan untuk menjaga budaya dengan konsep yang dinamakan konsepnya itu dinamakan dengan karantina budaya. Dan saya rasa apa yang saya akan lakukan memastikan bahwa program tersebut ditunjang dan dibantu oleh pemerintah daerah dan ditopang oleh Balai Kopi dan Balai Musik. Balai Kopi adalah Balai Kolaborasi Penunjang Inovasi dan Balai Musik adalah Balai Muda Siap Kerja untuk memastikan bahwa digital natives yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu siap untuk menyambut peperangan digital, siap untuk menyambut semua tantangan dan yang dipastikan adalah menyambut kesempatan untuk meraih kesejahteraan yang merata melalui digitalisasi. Terima kasih. Hasil survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu masih sangat rendah dan tertinggal dari kabupaten lain di Provinsi Maluku Utara. Jika Anda terpilih, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu? Kami persilahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab dengan durasi waktu 60 detik dimulai dari Anda saat berbicara. Terima kasih. Pendidikan yang ada di Taliabu memang sangat minim sekali, terutama sarana prasarana. Oleh karena itu, ketika kami dipercayakan oleh rakyat untuk menjadi bupati dan calon bupati Kabupaten Pulau Taliabu, maka semua sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu akan kami perbaiki. Terima kasih. Laode Yasir, lahir di Tolandona, pada 15 Mei, tahun 1961. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Tolandona, SMP Negeri Tolandona, dan SMA 1 Negeri Ternate. Laode Yasir merupakan purnawirawan Polri, yang pernah mengemban tugas sebagai Kapolsek Taliabu Timur Selatan, tahun 2015 hingga 2017.
Setelah pensiun dari Polri, Laode Yasir banting setir ke dunia politik, dengan maju sebagai caleg dari Partai Golkar untuk DPRD Pulau Taliabu, pada daerah pemilihan Dapil 1, pada pemilihan legislatif 2024 kemarin. Perolehan suara Laode Yasir pada Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Taliabu Barat, Taliabu Selatan, Tabona dan Taliabu Timur Selatan, ternyata cukup mengejutkan, karena bukan hanya memecahkan rekor suara Golkar dengan raihan 1.629 suara, tapi Laode Yasir juga mengungguli suara dari Ketua DPRD asal partai yang sama, yakni Meilan Mus, yang saat ini berstatus sebagai petahana. Meilan hanya meraih 1.537 suara. Setelah diajak untuk mendampingi Sasyabila dalam Pilkada Taliabu 2024, Laode Yasir secara resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Pulau Taliabu terpilih, periode 2024 hingga 2029. Berdasarkan pengundian nomor urut yang digelar KPU Taliabu, pasangan Sasyabila dan Laode Yasir mendapat nomor urut 1. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kompas TV yang sudah memberikan kami panggung untuk dapat disaksikan oleh Indonesia bahwa perjuangan demokrasi di Taliabu bukan bagian dari pesta demokrasi yang dirayakan pada saat ini. Saya tidak bicara tentang melanjutkan. Saya bicara tentang membenahi kerusakan yang sedang sengaja dibiarkan terjadi. Visi kami sangat jelas, yaitu mewujudkan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai kabupaten yang mandiri, unggul, damai, dan adaptif yang maju di Maluku Utara. Kami telah datang mengunjungi 69 desa di Taliabu. Dari yang paling maju di Kota Bobong, di Desa Tikong, di titik-titik yang paling maju, hingga ke desa-desa yang paling jauh, paling tertinggal di Wahe, Sumbong, Gaki, dan Kilo. Perjalanan ini tidak hanya membuka mata kami, tapi menggugah hati kami, membuat niat kami semakin kuat. Kami harus menang untuk mengantarkan kesejahteraan yang sama rasa, sama rata. Agar mimpi dan cita-cita seluruh masyarakat Taliabu yang kami emban, yang kami pikul di leher dan di bahu kami, bisa direalisasikan dengan tepat waktu. Ada 12 hal yang akan menjadi fokus kami, yaitu rekonstruksi sistem pemerintahan daerah yang kurang pro-rakyat dan tidak terbuka kepada publik agar kinerjanya, pencapaiannya, visi misinya bisa dinilai langsung oleh masyarakat yang merasakannya secara langsung. Sudah cukup kekecewaan rakyat Taliabu selama bertahun-tahun karena pembangunan yang tertunda. Saya kembali karena ada rasa kecewa. Kini waktunya kita bergerak. Dan kami percaya gerakan itu dapat terwujud jika masyarakat Taliabu mau memilih pemimpin yang mampu dan mau bekerja untuk rakyat Taliabu. Saya Taliabu dan saya pilih nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Ketua KPU Provinsi dan Pulau Taliabu yang sempat hadir pada sore hari ini. Yang terhormat Ketua Provinsi dan Pulau Taliabu serta anggotanya, Bapak-bapak, para panelis, serta para simpatisan baik yang menyaksikan langsung maupun yang telah lewat media sosial. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya dan bersama beliau di yaumil akhir. Kami pasangan calon nomor urut 2 mengkedepankan visi misi sebagai berikut: mewujudkan Kabupaten Pulau Taliabu yang efisien, maju, aman, dan sejahtera atau Taliabu Emas, di mana konsep Emas merupakan strategi 4 pilar utama, yaitu efisien, yaitu memanfaatkan sumber daya secara optimal dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
maju dalam berorientasi pada kemajuan dan perkembangan di berbagai bidang, aman, memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas, sejahtera, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dari desa menuju kota. Terima kasih. Citra Puspasari Mus, lahir di Bobong, pada 21 Juni, tahun 1986. Ibu dari 2 anak ini, menghabiskan masa sekolahnya dari SD sampai SMA di Taliabu Barat. Kemudian pada tahun 2009, ia menempuh studi S1 di Setiat Ambon, dan lulus di tahun 2012. Istri dari Haji Zahidin Silawani ini, mengawali karir sebagai staf di kantor Kecamatan Taliabu Barat pada tahun 2013. Setelah Kabupaten Pulau Taliabu dimekarkan dari Kabupaten Kepulauan Sula, dirinya dipercaya sebagai Kasda Bagian Keuangan Setda Pulau Taliabu selama 1 tahun pada 2013. Citra, sapaan perempuan dari pasangan Muhammad Taher Mus dan Umi Nur Ali, sekaligus adik dari Aliong Mus, Bupati Taliabu 2 periode itu, terus mengasah diri untuk menekuni birokrasi, yang akhirnya dipercaya menjadi Kabak Umum dan Perlengkapan Setda Pulau Taliabu, di tahun 2014. Kendati berada di lingkungan pejabat dan politisi dari sang kakak-kakak, dirinya terus mengasah diri dan hasilnya dipercayai menjadi Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Pulau Taliabu di tahun 2015, kemudian dikembalikan lagi ke Kabak Umum dan Perlengkapan Setda Pulau Taliabu di tahun 2017. Pada tahun 2018, ia didapuk menjadi Sekretaris Pendidikan sekaligus menjadi PLT Kadis Pendidikan, dan untuk mendalami pengalamannya di bidang pemerintahan, dirinya kuliah di Universitas Unhair Ternate. Ini sekaligus mengantarkannya memiliki gelar Pasca Sarjana Ilmu Manajemen Ekonomi. Selama mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Citra yang juga Ketua KNPI Pulau Taliabu, melakukan gebrakan untuk memajukan sektor pendidikan, dengan tujuan pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu itu terus berkembang. Bahkan, dirinya tidak membatasi para guru untuk melanjutkan sekolah, dan guru yang sudah memenuhi persyaratan, diberikan kemudahan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi, sehingga kesejahteraan guru terjamin. Tidak mengherankan, sampai saat ini, kepemimpinannya masih dikenang oleh para guru. Bahkan, setiap peringatan Hari Pendidikan, dirinya mencari para guru yang telah pensiun untuk diberikan sedekah. Bukan cuma itu, setiap momen hari besar, dirinya selalu berbagi kepada mereka yang berhak menerimanya. Ini memberikan pengalaman yang sangat luar biasa, dan menjadi bekal saat menjadi pemimpin nantinya. Selama menjalankan pengabdiannya di pemerintahan, Citra dikenal selalu dekat dengan masyarakat. Dia sosok yang sederhana, tegas, dan amanah. Ia juga sudah kenyang pengalaman di bidang organisasi, baik itu organisasi kepemudaan, keagamaan, olahraga, ataupun organisasi bidang pendidikan dan organisasi sosial. Dengan niat itu, Citra bersama Lautu Ahmadi, siap untuk bertarung sebagai pemimpin Taliabu, dalam Pilkada Serentak 2024. Paslon yang dikenal dengan akronim Citra Utuh itu, diusung Partai Golkar, PAN, PKB, PBB, P3, Partai Umat, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pertanyaan ditujukan kepada calon bupati nomor urut 2. Konsep pembangunan daerah dari desa merupakan pendekatan yang relevan dan mewujudkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pembangunan akan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan berbasis potensi desa. Data menunjukkan nilai rata-rata indeks desa membangun Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2023 sebesar 0,6025 dengan status tertinggal. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, program strategis apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan indeks desa membangun di Kabupaten Pulau Taliabu? Kami persilahkan kepada calon bupati nomor urut 2. Waktu Anda menjawab 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Terutama membangun lingkar jalan Kabupaten Pulau Taliabu. Kedua, kita harus bisa membuat satu komunikasi antara kabupaten dan provinsi, yaitu mengenai jalan lintas darat Taliabu. Dengan adanya komunikasi baik melalui balai,
kita di Kabupaten Pulau Taliabu bisa mengurangi angka pengangguran dengan adanya pekerjaan balai jalan di lintas Kabupaten Pulau Taliabu yang kami cintai. Terima kasih. Berdasarkan data BPS 2023, kondisi jalan kabupaten sepanjang 466.600 km dalam kondisi baik sepanjang 78,96 km, kondisi sedang sepanjang 0,4 km, kondisi rusak sepanjang 91,20 km, dan rusak berat sepanjang 302,48 km. Kualitas transportasi jalan masih terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya presentasi jalan kabupaten dalam kondisi rusak dan belum beraspal. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, program strategis apa untuk meningkatkan infrastruktur jalan tersebut sehingga mendukung dan memperkuat konektivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat? Kami persilakan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 2, waktu menjawab 60 detik. Insya Allah, kalau Citra Utuh terpilih, maka peningkatan ruas jalan yang mengelilingi Pulau Taliabu harus ditingkatkan dengan membagi ruas-ruas jalan ditingkatkan menjadi jalan nasional dan jalan provinsi. Karena kalau kita mengacu kepada postur anggaran APBD kita untuk mengatasi itu, saya kira ini pasti lambat. Di mana-mana kami turun ke desa-desa, itu selalu menyediakan bagaimana jalan itu bisa tersambung. Dan itu adalah menjadi prioritas kami setelah kami menang dan terpilih, akan mencari jalan keluar, bagaimana bisa jalan yang belum beraspal dan lain sebagainya itu bisa tersambung. Terutama kami serahkan kepada pihak balai untuk menangani separuh dari jalan yang ada di Pulau Taliabu. Terima kasih. Lautu Ahmadi, lahir di Waha, pada 26 Juli, tahun 1967. Ia mengenyam pendidikan di SDN 1 Wahatomia, SMPN Wahatomia, SMAN 1 Baubau, dan S1 Unhair, Ternate. Ayah 4 anak ini, tentunya tak asing bagi masyarakat Pulau Taliabu. Mengawali karir ASN-nya sebagai guru di Kabupaten Maluku Utara, yang saat itu masih membawahi Provinsi Maluku, ditempatkan di Kayoa, Halmahera Selatan, sebagai tenaga pendidik. Kemudian dirinya dipindahkan ke SMA Negeri 1 Taliabu Barat, setelah itu dipindahkan ke desa asal di Sau, dengan penugasan untuk membangun SMP LKMD Sau, pada tahun 1995 hingga 1996, bersama Lajinanu sebagai Kepsek pertama. Kemudian setelah diresmikan dengan mendapat bantuan unit bangunan baru, tahun 1998, dan telah diberikan amanat sebagai kepala sekolah sejak tahun 1997, sampai diresmikan menjadi SMP Negeri 2 Taliabu Barat, pada tahun 2000. Setelah itu, Maluku Utara dimekarkan, dan Kepulauan Sula menjadi kabupaten, dirinya dipindahkan menjadi tenaga pengajar di SMP Negeri 2 di Mangoli Timur pada tahun 2005 hingga 2007. Selama setahun lebih, berada di perbatasan antara Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula itu, dirinya ditarik lagi ke Pulau Taliabu pada tahun 2007 hingga 2009, menjadi kepala sekolah di SMK Negeri Pancadu. Tak cukup di situ saja, tahun 2009, dipindahkan menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Taliabu Barat di Tikong, sampai tahun 2011. Merasa cukup menjadi tenaga pendidik, ia lalu mengajukan diri masuk dalam lingkup birokrasi, yang kemudian diberikan kepercayaan menjadi Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kepulauan Sula di tahun 2012, dan tak bertahan lama di Dispora, lalu diberikan amanat menggantikan Basiludin Labesi sebagai Camat Lede. Selama menjadi camat, dirinya melakukan gebrakan dengan mengumpulkan pelantang oposisi, yang melakukan perlawanan pada Pilkada tahun 2014, dalam rangka mengajak mereka untuk bergabung bersama dengan pemerintah yang berkuasa. Akhir tahun 2012, dirinya ditarik menjadi Sekretaris Dispenda selama 4 bulan pada tahun 2013, dalam rangka persiapan pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu.
Setelah dinyatakan mekar, dirinya tahun 2013 dipercaya menjadi Kepala Bagian Kesra Setda Pulau Taliabu, sampai pada pertengahan tahun 2015. Tahun yang sama, juga digeser ke Kepala Bagian Humas dan Protokoler tahun 2015 hingga 2016, dan juga menjadi PLT Asisten 1 Setda Pulau Taliabu. Tidak sampai di situ, Ketua IKA Unhair Kabupaten Pulau Taliabu ini di tahun 2016 hingga 2017 dipercaya menjadi Kadis Capil dan Nakertrans. Setelah Aliong Mus menjadi Bupati definitif pertama, dirinya dipercaya menjadi Kadis Sosial, sampai Bupati Pulau Taliabu mengakhiri masa jabatan selama 2 periode. Kini, ayah 4 orang yang dikenal lugas dan tak memandang usia dalam persahabatan itu, mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati, mendampingi Citra Puspasari selaku calon bupati, dalam Pilkada Taliabu 2024. Paslon dengan nama Citra Utu ini, mendapat nomor urut 2, berdasarkan pengundian dan penetapan nomor urut yang digelar KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ucapkan terima kasih kepada TV Kompas. Bukan pertama kali datang ke sudah kedua kalinya ya datang ke Taliabu, sudah melihat langsung tentang situasi Taliabu seperti apa. Terima kasih banyak. Saya mau mengucapkan visi misi kita mewujudkan Kabupaten Pulau Taliabu yang efisien, maju, aman, dan sejahtera. Itu di mana kita harus membangun Kabupaten Pulau Taliabu yang lebih dengan adanya kesejahteraan, pangan, dan semua tentang pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu yang masyarakat sudah resah selama ini, karena dengan anggaran kita yang terbatas juga, kita harus mulai dari awal dan membenahi yang sudah dibangun oleh Bupati sebelumnya, dan kita siap melanjuti program-program Bupati dan Wakil Bupati yang belum sempat mereka buat, kita akan buat sebaik-baik mungkin, karena saya bersama Pak Utu adalah putra-putri Taliabu, yang kita harap setelah kita berdua jadi bisa melihat Kabupaten Pulau Taliabu dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa datang ke TPS, 1 buka, 2 coblos, 3 dilipat, dan 4 dimasukkan ke dalam tempat coblos. Ya. Saya menambahkan pesan orang Taliabu, bahwa marilah kita lakukan demokrasi yang damai. Dan ketika kita mau maju, tidak ada yang harus dimundurkan. Dan ketika kita mau besar, tidak ada yang harus dikucilkan. Dan ketika kita mau naik, jangan ada yang dijatuhkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abidin Jaba bersama Deddy Mirjan, visi Taliabu Emas, makmur, adil, sejahtera. Untuk mencapai visi, kami punya 3 peningkatan. Peningkatan pertama, pemerataan pembangunan di seluruh Pulau Taliabu, sehingga tidak ada lagi desa yang terisolasi karena jembatan, karena jalan, terisolasi karena lampu, terisolasi karena listrik, terisolasi karena komunikasi, karena ada desa yang menurut kami dia terkurung. Yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga adalah pelayanan publik. Untuk menggapai 3 ini, maka kami punya 3 program prioritas. Program prioritas yang pertama adalah pembuatan jalan lingkar Pulau Taliabu. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk program Sambil Sade Ekonomi Produktif. Program peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil dalam bentuk TPP, peningkatan kesejahteraan perangkat desa dan para imam
dalam bentuk penambahan gaji dan peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 strategi yang akan kami lakukan. Yang pertama, penghematan dengan cara menutup pintu-pintu kebocoran, pemborosan, dan menghilangkan korupsi. Waktu habis, terima kasih. Abidin Jaaba, lahir di Waha, pada 12 April, tahun 1968. Ia merupakan politisi senior di Pulau Taliabu. Abidin Jaaba menamatkan pendidikan dasar di SD Impres Ngle tahun 1982 dan SMP Negeri Bobong tahun 1985. Ia kemudian pindah ke Baubau dan lulus SMA Negeri Baubau tahun 1988. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara dan lulus tahun 1994. Abidin pernah duduk sebagai anggota DPRD Taliabu dari PAN. Ia juga diketahui pernah jadi anggota DPRD Baubau. Dalam riwayat organisasi, Abidin pernah jabat Wakil Ketua Dawawal Israt, Wakil Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum, Sekretaris HMI Komisariat Unsultra, Sekretaris Wakil Ketua HMI Cabang Kendari, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Perdata, Ketua HMI Komisariat Unsultra, Ketua IMM Komisariat Unsultra, Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Buton, Anggota Majelis Pertimbangan DPW Partai Amanat Nasional Sultra, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan DPD PAN Kota Baubau, Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Al-Kautsar Kota Baubau, dan Ketua DPD PAN Kabupaten Pulau Taliabu. Pada Pilkada 2024 ini, Abidin maju sebagai calon Bupati Taliabu. Ia berpasangan dengan anggota DPRD Taliabu dari Partai Demokrat, Dedi Mirzan. Keduanya mendaftar di KPU Taliabu sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Taliabu, lewat jalur independen, atau perseorangan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Pulau Taliabu memiliki mata pencarian sebagai petani. Selain itu, perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu juga sangat bergantung pada sektor pertanian, di atas 60%. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar produktivitas petani dan hasil pertanian dapat meningkat sehingga dapat meningkatkan pula kesejahteraan petani? Saya akan mempersilahkan untuk menjawab, waktu Anda 60 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Iya, terima kasih. Sesungguhnya dari Taliabu menjadi daerah yang sangat subur, tetapi semua hasil pertanian lebih tergantung pada daerah sekitar, khususnya daerah-daerah Lubuk, dari Baubau, dari Bitung dan Gorontalo, sehingga kami punya program bahwa mesti ada ketahanan pangan. Kita kami lakukan bagaimana mengolah sumber daya alam Taliabu dengan pola pendekatan studi kelayakan. Sesungguhnya apa yang layak dan kemudian masyarakatnya kita bina untuk bagaimana mereka bisa bekerja secara terampil, karena hari ini Taliabu kita melihat bahwa ketergantungan kebutuhan pangan itu pada daerah-daerah lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi teknologi merevolusi pelayanan publik, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan. Teknologi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam era digital ini, masyarakat semakin menuntut pelayanan yang mudah, cepat, dan efisien. Teknologi menjadi kunci untuk menjawab tuntutan tersebut. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 400.10.11.6287 tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tahun 2023, Kabupaten Pulau Taliabu mendapat skor indeks 7,70 dengan kategori kurang inovasi. Pertanyaannya, jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, strategi apa yang harus dilakukan untuk menjadikan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai daerah inovatif?
Waktu kami persilakan 60 detik untuk menjawab. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, untuk persoalan inovasi, kami nantinya akan memastikan kalau memang amanah ini diberikan kepada Abidin Jaba dan Dedi Mirjan, nanti kepala-kepala OPD nantinya kita harus pastikan betul-betul memiliki kreativitas, memiliki inovasi-inovasi. Jadi nantinya kami akan pastikan ke depan bahwasanya kepala dinas nantinya akan memiliki standar yang baik sehingga pelayanan dan teknologi akan membantu di dalam pengembangan-pengembangan yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Terima kasih. Dedi Mirzan lahir di Usuku pada 14 November tahun 1983. Dedi Mirzan menamatkan pendidikannya di SD Negeri Lawanata, SLTPN 1 Tomia, dan SMUN 1 Tomia. Lelaki politisi asal Partai Demokrat ini merupakan sekretaris DPC Demokrat Pulau Taliabu dan anggota DPRD Taliabu aktif periode 2020 hingga 2024. Pada Pileg 2024, ia masuk sebagai kompetitor caleg DPRD Provinsi Maluku Utara dari Dapil 5 Sula Taliabu. Anggota DPRD yang baru menjabat 1 periode ini sudah mendapat simpati dari masyarakat Taliabu. Hal ini terbukti berdasarkan perolehan suara hasil pleno rekapitulasi Kabupaten Pulau Taliabu. Dedi mengantongi 3.059 suara pada pemilihan legislatif DPRD Provinsi Maluku Utara 14 Februari lalu. Capaian perolehan suara Dedi Mirzan di Taliabu tak bisa dianggap sepele. Meski berada di urutan ketiga sebagai caleg provinsi dengan akumulasi perolehan suara terbanyak di 8 kecamatan daerah setempat, di beberapa kecamatan lainnya, ia juga unggul sebagai pemenang pertama. 3 kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Taliabu Timur, Taliabu Selatan, dan Taliabu Barat Laut. Sementara di Kecamatan Taliabu Timur Selatan dan Kecamatan Lede, ia juga tercatat sebagai pemenang kedua. Atas hal ini, capaian suaranya memberi sinyal bahwa ia juga dapat diperhitungkan. Dengan mendampingi Abidin Jaaba dalam Pilkada Taliabu 2024, paslon dengan akronim ABDI ini optimis maju melalui jalur independen dan mendapat nomor urut 3 berdasarkan pengundian dan penetapan nomor urut yang digelar KPU Taliabu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterlambatan Taliabu bukan penyebabnya karena yang pertama bagaimana bandara, bagaimana kemudian jalan lingkar Pulau Taliabu, bagaimana kemudian rumah sakit kita yang tidak memadai, bagaimana daerah kita menjadi daerah yang tertinggal, kemiskinan, pengangguran. Akar masalahnya bukan persoalan anggaran, tapi akar masalahnya adalah yang pertama boros, yang kedua bocor, yang ketiga korupsi. Maka kalau kami dipercayakan menjadi Bupati Taliabu, akar masalah ini kami cabut dan kami bantu. Sehingga Taliabu kita akan menjadi. Oleh karena itu saya himbau kepada seluruh masyarakat Taliabu, jangan lagi tertipu untuk kali ini. Pilih nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Telah hadir kami, Abdi dari Independen, salah satu pasangan yang tidak pernah diduga akan sampai ke sini. Bahkan ada isu-isu sampai kami telah dinyatakan oleh KPU bahwasanya kami telah lolos di verifikasi faktual tahap 1. Ada salah satu teman anggota DPR yang masih aktif juga terpilih menyatakan tidak akan bakalan mereka gugur. Ini semua kami sampai ke sini ini adalah kuasa Tuhan. Tuhan telah membukakan jalan untuk kita semua untuk memenangkan. Kami hadir untuk membawa perubahan, perbaikan demi Taliabu yang maju ke depan. Taliabu akan maju ketika berada di tangan Abdi nomor urut 3. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Jalannya hanya mencoblos nomor urut 3. Allahu Akbar. Terima kasih.